Baik, Mbak Nanda. Mohon maaf, ada gangguan sebentar. Ya, jadi, misalnya nih, Iya, ketika mau masak, terus tiba-tiba anak-anak dateng, ini kalau bahasanya ibu-ibu nih pasti akan bilang ngeriwetin gitu ya, ngeriweh gitu betul ya, betul. ngeriweh gitu. Aduh, Iya, itu gimana itu ya? Kan ini udah buru-buru nanti siang mateng nggak nih ya makanan gitu kan. betul. Biasanya saya selalu menyiapkan tuh pagi-pagi dan biasanya juga saya sudah melakukan yang namanya persiapan memasak. Jadi tuh dalam kulkas tuh udah banyak yang udah dipotong-potong gitu loh. Jadi nggak yang dari nol gitu, semuanya baru disiapin di hari itu gitu. Jadi saya udah mempersiapkan berbagai macam sayur-sayuran dalam satu kotak-kotak masing-masing gitu loh, Bu. Jadinya, kalau Oh, misalkan saya oke. lagi Jadi nyiapin, terus preparation-nya anak-anak udah tinggal iya ini ya, tinggal iya, ambil 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 gitu tinggal ya? ambil, mau masak apa tinggal ambil. Nanti kalau misalkan memang mereka selalu ikut di saya itu ya 24/7 mereka selalu ikut gitu, selalu nempel di saya. Jadi mau nggak mau kita harus cari cara biar bisa tetap ngerjain kerjaan rumah juga dan mereka juga tetap mendapatkan, fitrah mereka untuk bermain dan belajar kan ya. Jadi di dapur itu sebenarnya semua bisa dapat. Jadi misalnya, "Tolong ya udah deh kalau kayak gitu tolongin deh petikin sayurnya, ya udah deh Kak tolongin deh Kak, ya udah Kakak makan buah aja dulu yang itu," gitu. Misalkan, "Tolong cuci dulu aja jeruknya, buka sendiri bisa kan?" Kayak gitu. Terus mereka sibuk sendiri. Yang penting mereka udah dikasih sesuatu nih dari yang kita kesibukan kita, habis itu mereka udah lupa, terus mereka main lagi sendiri. Biasanya sih seperti itu. Yang penting jangan dicuekin dulu, jangan bilang, "Ah udah sana sana, jangan jangan." Jangan nggak boleh dulu gitu, harus "Oh iya mau apa?" Gitu kan. Sebentar aja kok sebenarnya ya kalau misalkan mau diturutin tuh sebentar aja. "Oh ya udah boleh nggak kalau misalkan minta tolong, hitungin bawangnya ada berapa, coba coba dipegangin deh, atau enggak tolong deh bawang putihnya dipindahin ke mangkok yang sebelah sana." Coba kayak gitu-gitu sih sesimpel itu yang biasanya saya lakuin ya, gitu. Terus kalau misalkan lagi masak kue, masak roti gitu kan, kan adonannya besar gitu kan, aku mau giling." Ya udah kasih aja beberapa gram, 20 gram, 30 gram, terus mereka main-main sendiri dengan adonan doughnya itu gitu. Terus, "Ya boleh kasih warna silahkan aja dikasih warna," kayak gitu-gitu. Jadi memang agak lebih berantakan, tapi kan biar dua-duanya juga sama, satu bisa menyelesaikan tugasnya, satu juga tetap bisa bermain, gitu sih, Bu. Iya, jadi pasti seru ya di dapur gitu ya, walaupun Iya kita jadi mungkin ekstra gitu ya. iya, seru dan berantakan, ya pasti seperti itu, gitu. Oke, Mbak Nanda, sebenarnya nanti kan abis gini Mbak Nanda mau menjelaskan ya, apa sih sebenarnya yang nanti itu diperoleh gitu ya dari Mhm. apa yang sudah dilakukan. Ini mulai kapan sih sebenarnya melakukan ini dan kemudian apa sih yang diperoleh. Kemudian setelah itu, anak-anak itu apa ininya ya, dampaknya pada anak-anak Mmm, mhm. gitu ya. Dampak Silahkan kalau gitu, kalau iya, Mbak Nanda mau jelasin dulu, mungkin nanti Mbak Putri, bisa bantu. Dan nanti kita bisa diskusi lagi nanti setelah ini ya. oke. Halo semuanya, saya memulai penjelasan singkat saya tentang kenapa sih masak tuh harusnya jadi family project yang menyenangkan. Karena kan kita pasti setiap hari itu pasti masak, setiap hari itu kita pasti makan 3 kali 1 hari. Terus, dibandingkan itu dijadikan sebuah beban, gimana kalau misalnya mindset-nya agak diubah sedikit, kalau dijadikan ini sebagai sebuah taman bermain yang menyenangkan untuk anak dan juga ibunya. Karena dua-duanya perlu makanan yang sehat dan bernutrisi, gitu kan. Next Mbak Putri, kenapa sih harus memilih memasak di rumah? Nah, pertama itu concern saya adalah kita bisa mengontrol makanan apa saja yang masuk ke dalam tubuh kita. Maksudnya itu tidak ada penambahan garam yang berlebihan, gula yang berlebihan, zat-zat pengawet. Terus kalau misalnya anak-anak nggak suka pedes tuh bisa kita sesuaiin, bapaknya suka pedes, anaknya nggak suka pedes, itu kan semua bisa di tangan kita gitu kontrolnya, makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Terus, biasanya kalau makan di rumah dan masak di rumah itu, kita bisa,
makan makanan yang beragam. Apa sih maksudnya yang beragam tuh? Kayak misalnya kita nggak cuma makan karbohidrat nasi doang, nasi putih aja, tapi kita bisa coba, bisa mengenalkan kepada anggota keluarga yang lain, karbohidrat tuh ada yang lain loh, kayak ubi, ada kentang, ada singkong, ada jagung, kayak gitu. Terus mereka jadi mulai mencoba walaupun tadinya tidak terbiasa makan makanan selain karbohidrat nasi istilahnya gitu ya. Terus tentunya kalau kita makan masakan di rumah itu pasti lebih ekonomis dan hemat gitu ya. Terus kalau anak-anak kecil-kecil ini suka saya ajari sedikit-sedikit tentang nutrisi. Ayo adik makan wortelnya, ini sehat loh buat matanya, mengandung vitamin A, tomat juga. Ayo, kadang-kadang suka biasanya sih suka nggak mau gitu ya kalau makan sayur tuh emang harus encourage-nya tuh harus lebih kuat gitu ya. Harus dibiasakan, terus harus terus-terusan dibilangin kalau misalnya tuh kalau sayur itu tuh penting banget nih buat tubuh kita gitu. Walaupun rasanya memang plain, tapi bisa kok dibikin sayur ini tuh jadi enak. Banyak caranya gitu. Terus kalau misalnya masak di rumah tuh bisa meningkatkan kepercayaan diri yang memasak juga karena wah enak ya masakannya, besok masak masak lagi gitu misalnya. Terus bisa mengurangi stres juga karena kan dari kegiatan kita yang di rumah aja, terus temennya paling gawai televisi gitu kan. Nah, memasak tuh menurut saya sesuatu yang menyenangkan. Setelah itu pas kita makannya juga terasanya, kalau rasanya enak tuh seneng gitu bawaannya. Jadi capek-capek habis ngerjain semua pekerjaan yang lain tuh bisa hilang. Tentunya lebih sehat dan lebih bergizi. Next, Mbak Putri. Terus, kenapa sih harus memasak dengan anak? Nah, kapan sih sebenarnya masak dengan anak itu? Bisa dari kapan aja sih, bisa dari mulai anaknya sudah bisa megang, duduk dengan baik, bisa dikenalkan kalau mereka megangnya tomat, terus tomatnya digigit-gigit kan bagus ya untuk mereka gitu. Terus pertama tuh membangun kepercayaan diri anak kalau misalnya masak sama anak tuh, terutama anak saya sih, dia tuh kayak seneng banget kalau dikasih kepercayaan, suka menunjukkan hasilnya gitu. Aku habis masak telur loh sama embun aku, katanya gitu. Suka pamer ke kakek neneknya, misalnya kayak gitu. Terus dia tuh berhasil misalnya, papa tadi papanya kan kerja gitu kan di kamar, dia setelah itu papanya keluar, papa aku tadi cuci piring loh bantuin embun aku, kata dia gitu. Hal-hal seperti itu yang membuat meningkatkan kepercayaan dirinya. Terus buat saya mengajar memasak itu sama dengan mengajarkan basic life skill of survival sedari dini. Jadi kapan nantinya dimanapun dia berada, apapun pekerjaannya, mereka bisa masak sendiri gitu kan. Karena kan kita itu hidup itu bertahannya dengan makan. Jadi mereka itu tahu mereka itu harus makan apa untuk bertahan hidup gitu. Mereka itu tahu makanan apa yang baik dimakan dan dikonsumsi oleh tubuh, bukan hanya mengenyangkan tapi juga menyehatkan. Terus kalau belajar masak sama anak itu, kita bisa ngajarin matematika dasar sedikit-sedikit, kayak misalnya menghitung telur, coba telurnya ada berapa di dalam baskom gitu kan, ada 5, terus coba lihat ada apa namanya di timbangan tuh udah muncul angka berapa kayak gitu. Itu yang sering saya lakukan. Terus yang keempat, saya juga sangat-sangat concern tentang mengenalkan bahan makanan yang segar dan sehat untuk anak-anak. Karena itu penting banget kan buat tubuh kita. Jadi saya tuh benar-benar, ayo kita makan yang ini loh, sayur yang ini loh, sehat loh. Sayur tuh dari mana ya? Kayak gitu. Itu juga bisa dijadikan pertanyaan gitu kan. Sayur itu datangnya dari petani, petaninya apa namanya, petaninya di kaki gunung sana loh dek gitu kan. Menanam benih, lalu memupuknya sampai tumbuh terus diambil, dibawa lagi ke kita. Makanya kita harus makan ini susah banget loh numbuhinnya loh. Ayo kita makan ini yuk. Dengan cara seperti itu tuh berguna buat anak-anak tuh biar mereka tuh mau gitu loh makan sayur, makan makanan yang sehat dan bergizi kayak misalnya ikan
ikan kan, ikan itu kan segar-segar gitu, terus bilang, "Ini ikannya segar, lu mau pegang nggak? Ayo pegang nih ikannya, boleh." Mereka sambil memegang juga, seperti itu. Terus itu juga kan memperbanyak kosakata, mereka juga bisa berbicara, bisa mendeskripsikan suatu bahan tuh dengan secara detil. Itu tuh banyak banget yang bisa dikupas, misalnya dari sayur aja tuh dari A sampai Z-nya itu tuh panjang ceritanya. Jadi mereka tuh mau gitu, mau bercerita, mau tahu kenapa sih ini kok warnanya ini, kok ini warnanya ini, gitu-gitu. Kalau aku sukanya yang brokoli, kalau aku nggak mau makan sayur, kalau anak aku yang kedua gitu. Tapi kakaknya jadi yang menjelaskan ke anak yang pertama, "Dek, sayur itu bagus loh, Dek. Ayo Kak, Ade harus makan sayur," kayak gitu. Jadi mereka tuh saling mendukung, jadi ngebantuin saya gitu yang anak yang pertama tuh buat adiknya makan sayur. Terus di dapur juga bisa melatih otot-otot motorik anak, terus melatih koordinasi tangan dan mata dari hal-hal kecil yang dilakukan oleh anak-anak tadi dengan hanya memetik sayur, megang-megang ikan, coba-coba observasi telur, pegang-pegang biji-bijian kayak beras, kacang hijau, itu kan juga melatih motorik mereka. Jadi mereka juga bisa menyentuh, merasakan, menyicipi kayak garam, asin katanya, gula, enak, manis, selalu bilang gitu kan. Terus kalau misalnya pisang, pisangnya belum matang yang ini, nggak manis, aku sukanya pisang yang ini gitu. Terus kalau mangga juga, mangganya yang ini busuk, mereka tuh tahu kalau mangganya busuk karena ada item-itemnya, aku nggak mau makan mangga yang ini gitu, aku maunya makan mangga yang manis ini, kayak gitu. Jadi mereka, kakak beradik ini sering berkomunikasi dan bekerja sama juga di dapur karena kebetulan ibunya juga lebih banyak menghabiskan waktu di dapur. Jadi selain saya memasak dan mengerjakan pekerjaan saya juga bisa sambil mengajari mereka berbagai hal. Ternyata tidak cuma sesimpel makanan, tapi makanan itu banyak panjang ceritanya. Dan kenapa makanan yang baik dan sehat itu harus masuk ke dalam tubuh mereka, gitu. Terus kegiatan apa aja? Next, Mbak Putri. Nah, kegiatan yang bisa dilakukan anak di dapur itu harus sesuai dengan usianya. Jangan sampai anak yang masih kecil dikasih pisau atau dekat dengan kompor, karena itu kan berbahaya. Jadi, di sini saya menekankan sekali bahwa peran orang tua sangat penting di sini sebagai supervisi, sebagai pendamping, sebagai guru juga di dapur, untuk selalu mengawasi dan mengajarkan anak-anak untuk melakukan hal-hal yang tepat dan benar. Karena tentu saja di dapur banyak barang pecah belah, ada pisau, ada api, dan itu berbahaya. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua bisa tetap menjaga keselamatan anak sambil mereka bersenang-senang di dapur. Misalnya yang biasanya saya lakukan dengan anak-anak seusia anak saya, yaitu minta tolong mengambilkan bawang di kulkas, bisa minta tolong mengambilkan sayur di kulkas, bisa minta tolong mengambilkan tepung di lemari, atau ragi, atau gula dan garam dan lada, dan mereka sudah tahu itu semua gitu. Terus selanjutnya saya suka minta tolong memetik sayur, terus lalu mencucinya. "Tolongin dong petikin sayur," mencucinya. Berantakan pasti, jelek pasti, nggak apa-apa kan dimakan sendiri, ya kan, yang penting mereka senang. Terus mereka tangannya juga berlatih motorik gitu kan, metik gitu. Terus mereka juga anak kecil tuh kan suka banget sama air. Jadi kadang tuh saya suka kasih, "Ya udah coba pindahin dari gelas ini ke gelas ini ya, tapi gelasnya kalau yang seusia anak-anak jangan pakai gelas yang pecah, pakai gelas yang plastik saja." Itu tuh seneng banget sampai akhirnya basah dan mereka sudah puas setelah itu, ya udah nggak ikutan lagi masak. Sesimpel itu sih, karena memang untuk anak-anak seusia 5 tahun ke bawah tuh cuma butuh 5 sampai 10 menit berada di dapur, tapi dampaknya sangat luar biasa untuk mereka. Terus kalau untuk yang lebih besar di atas 7 tahun bisa mencoba memotong bahan makanan, potong wortel, potong tomat, timun, dan sebagainya. Terus kalau yang udah lebih besar lagi bisa mencoba memasak. Nah, anak saya juga suka saya
cobain masak, tapi sekali lagi keselamatan yang paling penting. Jadi ibunya harus ada di sampingnya atau ayahnya, anaknya juga harus memakai sarung tangan, memakai lengan yang panjang, jadi tidak akan terbakar kulitnya kalau sampai kena pinggiran kompor atau wajan gitu. Jadi mereka berusaha nih ngaduk-ngaduk gitu kan, ngaduk-ngaduk telur di penggorengan tuh mereka seneng banget gitu. Terus mereka juga suka, yang paling mereka suka dari dapur adalah membuat kue, karena membuat kue itu mereka mendapatkan adonan itu yang jadinya seperti Play-Doh. Nah, mereka suka aduk-aduk, terus dikasih warna jadi Play-Doh, nanti dimainin jadi apa sama mereka, gitu. Gitu. Terus, next Mbak Putri. Nah, sebelum masuk ke persiapan memasak yang buat kita bikin family project. Nah, memasak tuh benar-benar bisa membangun ikatan yang kuat antar anggota keluarga. Nah, sambil memasak tuh kita bisa sambil bercerita, terus-terus bercerita. Misalnya resep ini karena Embun mau masak ayam goreng loh, tapi ayamnya ini resep dari mamahnya Embun, si nenek, kayak gitu. Kayak ini enak loh, kayak gitu kan. Oh, perlu apa aja bahannya, kayak gitu tuh kan ada ceritanya, ada cerita di balik makanan ini gitu. Terus ini juga kalau lagi masak sambil berbicara, sambil mengobrol, sambil melakukan sesuatu tuh bisa meningkatkan, mengajarkan mereka juga cara berinteraksi dengan orang lain. Dan yang paling penting itu adalah membuat memori indah yang dikenang selama hidupnya. Karena tuh benar-benar kalau makanan dan masakan itu tuh di saya jatuhnya tuh tentang memori dengan siapa saya makan, siapa yang memasaknya gitu. Jadi saya ingin membuat kenangan indah bersama anak-anak saya kelak. Nah, sekali lagi saya ingatkan masalah yang akan timbul saat anak-anak masuk ke dapur adalah tentu saja berantakan. Tentu saja berantakan dan kotor banget pasti, tapi kita harus mengubah mindset kita lagi, sekali lagi, bahwa kotor itu nggak apa-apa, sebentar bisa dibersihin, tapi kenangan dengan mereka, kebahagiaan mereka karena ikut berkontribusi terhadap makanannya itu jauh lebih penting daripada apapun juga gitu. Jangan lupa, jangan pernah kasih pisau kepada anak di bawah umur 5 tahun. Terus jangan sampai mendekat ke kompor karena itu berbahaya. Dan orang tua juga harus tahu tugas apa yang harus dilakukan oleh anak saat masuk ke dapur. Cukup mencuci buah saja, sudah deh, terima kasih. Jangan lupa juga puji anaknya dan berterima kasih. Bilang juga kata, tolong ya dek, tolongin Embun dong, tolongin cuciin buahnya di wastafel. Itu tuh mereka senang karena mereka sangat diapresiasi oleh orang tuanya sendiri gitu. Terus mereka juga bisa bermain rempah. Anak saya tuh tahu yang namanya jahe yang mana, kunyit yang mana, lengkuas yang mana, sereh yang mana, daun jeruk. Kadang saya suka minta petikin di depan. Kak, tolong dong petikin daun jeruk di depan. Mereka juga sudah tahu yang mana itu, sambil mereka mencium. Wah, daun jeruknya wangi ya, gitu. Mereka sambil mengenal wangi dari alam, gitu. Terus selanjutnya persiapan memasak. Nah, saya pengen nih audiens di sini besok atau weekend mulai. Yuk kita coba yuk masak sama keluarga yuk. Siapa nih kira-kira nih? Bisa nggak ya semuanya ikutan? Pertama kita harus diskusi dulu nih. Kita mau masak apa ya? Gimana kalau masakan yang disukain semuanya? Masakan apa yang disukai semuanya? Kita bisa diskusi itu. Itu bisa panjang juga diskusinya. Terus abis itu siapa ya yang membeli bahan-bahannya? Ini mau dibeli online karena lagi masa pandemi dan PPKM, atau mau dibeli secara langsung bersama-sama gitu kan. Terus habis itu setelah sudah dibeli semuanya, terus berusaha nih mengklasifikasikan bahan-bahan makanan yang kita sudah beli ini.
yang mana yang karbohidrat ya, yang mana yang protein hewani, yang mana protein nabati, itu kan ilmu ya. Protein hewani, nabati, yang mana yang lemak. Yuk, semua itu, tahu nggak sih kalau semua itu tuh harus masuk ke dalam piring kita. Masuk ke dalam piring kita, terus udah gitu, dan kita harus semua makan semuanya, sayur, protein hewani, protein nabati, dan juga karbohidratnya jangan sampai lupa. Jadi sambil belajar makan makanan yang benar dalam setiap piring kita gitu kan. Terus udah gitu setelah kita memilih menunya, misalnya apa, nasi uduk, ayam goreng pakai karedok misalnya, atau pakai lalapan, itu semua udah ada ya, sama tempe dan tahu gitu misalnya. Yuk kita beli makan makanannya, siapa nih yang mau cuci sayurnya, siapa yang mau potong sayurnya, siapa yang mau masak nasi uduknya gitu. Itu tuh ada pembagian tugas yang jelas dan bisa membuat semua orang jadinya sibuk dan sementara meninggalkan gawainya dan televisinya dulu sementara gitu. Terus pada akhirnya nanti kita bisa akan pas proses masaknya itu bisa sambil bercerita, sambil bermain bersama gitu kan. Jadi ini tuh bukan beban. Masak itu bukan beban, tapi suatu kegiatan yang mengasyikkan, yang menyenangkan, yang setelah semuanya makan menjadi kenyang dan senang dan bisa merapikan lagi kembali dapur yang kotor. Begitu kira-kira penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Iya, wah asik banget ya tadi bercerita gitu tentang apa Iya. yang sudah dilakukan. Saya jadi ingat dulu waktu, anak saya masih kecil, itu, karena dia punya beberapa alergi Iya, dan, akibatnya kan, dia harus diet ya, beberapa makanan betul, dia tidak boleh, jenis betul. makanan dan sebagainya. Saya tadinya awalnya berpikir kalau biasanya, kondisi seperti itu pasti orang tua akan mengatur ya, apa saja yang akan dimakan dan ini boleh, ini tidak boleh dan sebagainya. Tapi lama-lama kita capek juga kan, karena apa? Karena ketika, eee, apa namanya, anaknya pengen makan tapi nggak boleh, nggak bisa dijelasin kan susah gitu ya. Jadi Betul. hal-hal yang saya lakukan itu seperti yang dilakukan Mbak Nanda, membuat anak saya mengenali makanan apa yang, itu bisa mengakibatkan apa dan makanan Betul. apa yang tidak, dan akhirnya dia bisa mensortir dirinya sendiri gitu ya, Betul. dilihat. Karena dia bisa merasakan gitu, ketika Hmm. itu sesuatu yang buruk bagi tubuhnya, dia rasa enak atau tidak, gitu ya. Iya, betul sekali. Itu juga kejadian sih di Kana tuh tahu tahu sekali persis gitu kan. "Adik jangan, itu terlalu banyak gula," kata dia gitu kan. "Itu tidak sehat Adik," kata dia gitu kan. "Adik makannya ini aja." Ya kayak gitu. Dia tuh karena menurut saya pondasi ilmu pengetahuan anak itu harus dimulai sedari dini gitu. Jadi nanti karena kan dunia ini luas, dunia ini besar, makanan banyak sekali. Nanti kan pada saatnya mereka dewasa, mereka harus bisa memilih sendiri. Jadi sebagai orang tua, tugas saya adalah tentunya membekali mereka dengan ilmu pengetahuan yang benar dan tepat untuk nanti bekal mereka bisa memilih makanannya sendiri yang sesuai dengan kebutuhan tubuhnya begitu. Itu goal saya gitu. Iya, tapi memang benar, Iya. benar seperti itu. Jadi, ini nih ya, ada ini, Ibu Nuzulul Hasanah ini mengatakan begitu, "Wah, saya juga seneng banget kalau masak ngajak anak juga, tapi kalau Mm-mm. anaknya laki-laki nggak apa-apa ya diajak ke dapur?" Katanya gitu. Oh, nggak apa-apa banget karena kan dapur itu Nggak genderless masalah ya. ya? Iya, nggak masalah. Karena nanti anak laki-laki kita mungkin akan merantau. Dia harus bisa masak sendiri. Soalnya sebenarnya sih saya itu belajar itu sebenarnya dari awal tuh dari suami saya yang lebih bisa masak dibandingkan saya awalnya. Dia tuh yang tahu gitu. Bukan gitu cara masak gini, tapi ya sekarang jadi jauh gitu karena dia sudah tidak pernah memasak lagi. Karena suami saya itu suka naik gunung, suka berpetualang gitu. Jadi waktu muda, jadi dia itu tahu cara bertahan hidup gimana sih, butuh kan yang namanya masak, makan gitu kan, itu sangat dibutuhkan untuk dirinya gitu. Ya, apa namanya, untuk membuat apa ya, membuat sesuatu itu ya di rumah, karena makan itu kan basic kebutuhan dasar manusia. Betul.
eee, tidak ada, istilahnya, eee, yang menyiapkan harus perempuan atau, "Lah kalau nanti di tempat yang baru ternyata tidak ada yang menyiapkan bagaimana?" Iya betul, Tapi itu itu yang bener. juga saya tanamkan, Iya, jadi adik semuanya adik la apa, adik sepupu laki-laki saya juga ketika dia harus kuliah, di luar negeri dan di luar negeri nih kan nggak ada masakan Indonesia ya. betul, itu juga Nggak ada kejadian sama kan? saya waktu saya pernah, merantau juga ke Scotland, 1 tahun bersama suami saya dan karena itu masih umur 2 bulan, waktu itu karena itu benar-benar nempel di saya, nggak bisa ngapa-ngapain deh saya pokoknya. Jadi suami saya yang take over kitchen gitu, maksudnya dia yang masak, dia yang membantu saya untuk tetap makan makanan Indonesia yang enak, Iya, dan begitu. karena tidak ada makanan Indonesia, kita kalau ingin makan, kangen soto, kangen apa, Iya, tentunya harus kangen masak ayam goreng, sendiri. harus masak sendiri, semuanya harus Harus kita iya, masak sendiri. harus masak Jadi, sendiri. benar-benar harus punya kemampuan ini, skill masak ini harus dimiliki anak laki-laki dan anak perempuan, gitu. Iya, benar sekali. Iya, oke, mungkin gini, apa namanya, Mbak Mbak Nanda. Nah, ketika anak-anak itu belajar explore di dapur itu tadi gitu ya, sebenarnya terbayang nggak sih sama Mbak Nanda itu, anak-anak itu tadi itu, dia sudah belajar apa ya yang seperti itu. Itu tentunya bukan hanya sebagai inspirasi ya bagi, para sahabat, yang sekarang sedang menonton gitu ya, tetapi sebenarnya ada nggak sih harapan itu bisa dikonversikan sebenarnya kita, orang tua ya, sebagai orang tua gitu ya, Mhm, ketika, anak-anak itu, eee, belajar bermain di rumah itu ya, mhm. sebenarnya itu menjadi tujuan nggak sih? Goal-nya ketika anak-anak itu ada di sekolah gitu, dan sebenarnya ketika masa PJJ ini bukannya itu bisa digunakan ya gitu? Iya, jadi goal-nya itu pertama pas anak-anak belajar dan bermain nih, ada kan bisa kita ajarin matematika dasar misalnya, ini ditambah ini, bawangnya 2 ditambah 2 jadi berapa gitu. Itu tuh lebih masuk di mereka daripada yang cuma pakai angka tulisan di kertas gitu loh, Bu. Kayak Oke, gitu. iya. Terus sama saya juga mikirnya kalau mereka tahu dari mana makanan itu berasal, gimana prosesnya makanan itu, susahnya makanan itu sampai ada di meja kita tuh, jadinya mereka itu tidak menjadi picky eater yang susah makan ke mana-mana jadi susah gitu. Itu saya sangat, concern terhadap itu karena mungkin kita berada di mana pun akan sulit memilih-milih makanan gitu ya kalau saya Iya. karena dimanapun bumi dipijak di situ kita harus makan kalau saya mikirnya gitu jadi nggak bisa nih kita pilih ina itu gitu jadi saya mau menanamkan itu kepada anak-anak saya Iya, gitu itu berdasarkan pengalamannya Mbak Nanda iya ya, ketika sampai di Scotland iya ternyata nggak pengen makan rawon, nggak ketemu keluak nih, gitu. nggak ketemu harus jalan Cabe jauh aja dulu baru bisa pengen sambel aja cabenya susah nih, mau beli di mana gitu cabenya kan. mahal banget gitu kan cabenya mahal Ada banget juga mahal banget di toko dipikir-pikir Asia gitu ya. iya terus tempe juga mahal banget mau makan tempe aja mikir dulu nih beli tempe apa beli durian nih sama gitu harganya. Padahal padahal bikin tempe itu gampang loh, gitu Kak. Asal Iya, itu belum 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 apa namanya, belum belajar gitu waktu waktu iya, itu tuh. bikin tempe itu mudah gitu ya, tapi memang tidak tidak akan mungkin bisa jadi kalau itu musim dingin ya, memang agak sulit kalau musim Iya, dingin tuh. musim dingin Tapi sulit. kalau, dia udah masuk musim semi, musim panas, wah itu gampang banget tuh bikin tempe gitu ya. Kebetulan di tempat saya di Scotland tuh di Aberdeen, sepanjang tahun tuh dingin, Bu. Jadi kayak Aduh, apa namanya, panasnya tuh dikit sekali, sedikit sekali. itu kalau mau Matahari bikin tempe harus ditempelin ke heater tuh baru bisa. iya bener, harus tempelin ke heater kayak gitu. Jadi bener-bener sepanjang tahun tuh dingin, kedinginan dan biasanya kalau dingin kan cepet lapar ya. Pas lapar tuh dan kita tidak menemukan makanan-makanan yang kita sukai gitu, jadinya agak-agak struggling gitu di situ. Oke, yang dilakukan sama Mbak Nanda ini pernah didiskusikan tidak di sekolah, dengan ibu guru atau dengan ini apa, di sekolahnya Kana atau di sekolahnya adiknya? Kebetulan adiknya belum sekolah, masih umur Oh oh 2 iya? tahun heeh, karena baru TKA,
Kebetulan belum sih, belum pernah didiskusikan, cuma, karena kan karena masuk sekolah nih sudah mulai school from home, jadi belum pernah sama Oh, anaknya sekali belum ke sekolah belum pernah merasakan ya? belum sama sekali belum pernah merasakan sekolah, tapi saya mencari sekolah yang sevisi dengan saya. Kalau misal sekolahnya ini tuh kebetulan sangat, mensupport, mendukung anak-anak itu untuk makan sehat dan mereka tuh banyak, pelajaran-pelajaran tentang makanan sehat gitu. Jadinya sama gitu kan, di rumah dan di sekolah tuh sama, tugas-tugas sekolahnya juga hampir sama gitu. Oh gitu. Oh berarti Iya. bagus ya, berarti artinya, karena memang satu visi sekolah yang dipilih sehingga, apa yang dilakukan di rumah itu, bukan hanya apa ya, bukan hanya, melakukan aktivitas tetapi itu menjadi kontinuitas ya dari apa yang Iya. sebetulnya diajarkan di, sekolah gitu ya. Wah Iya. menarik sekali itu yang seperti itu. Ini para sahabat, mungkin memang sudah waktunya harus berkomunikasi lebih banyak ini dengan para bunda atau para ayahanda Eh, yang ada di rumah gitu, supaya nanti anak-anak itu menjadi lebih variatif ketika belajar, di rumah gitu ya. Nah, iya. mmm, Mananda, ketika Ya. anak-anak, ini tadi kanak gitu ya, ketika akan ini ya, dia pernah ini tidak, pernah misalnya dia pernah apa ya, komplain atau misalnya dia pernah apa, "Kenapa sih kok aku jadi malah disuruh-suruh?" Gitu misalnya seperti itu. Eee, Pernah kalau misalkan dikomplain kalau dia lagi nggak mood aja gitu, karena kalau pertama kita harus lihat juga, dia nih lagi posisinya anak ini lagi santai-santai terus kita suruh-suruh juga siapa yang mau, yang orang dewasa juga nggak mau kan digituin lagi nonton asik-asik terus disuruh, "Eh, ambilin dong," gitu. Pertama caranya harus baik, selalu orang tua itu adalah contoh, jadi kayak caranya harus baik, penyampaiannya harus juga baik dan komunikatif, terus juga di praise gitu, maksudnya dipuji gitu. Tolongin dong dek, kak, Embun lagi minta tolong dong ambilin itu di kulkas, Embun lagi sibuk nih tangannya, tolong ya gitu, kayak gitu. Oke, biasanya sih pada kayak gitu langsung langsung jalan gitu kan. Yang sebelah mana sih aku nggak tahu nih, kadang-kadang terjadi komunikasi seperti itu aja sih biasanya. Iya, ini ada Ibu Titik Sutiasmilah, ini menanyakan nih, Nah, mmm, bagaimana ya caranya menanamkan anak yang susah sekali makan sayur di usia PAUD? Nah, ini mungkin betul, bisa berbagi barusan. pengalaman nih, Mbak Betul. Nanda. Iya, betul sekali. Ini juga yang sedang saya rasakan sekarang, bersama anak kedua saya. Kalau Kana ini benar-benar smooth, mudah, dan gampang gitu ya. Tapi ternyata anak kedua saya, walaupun pendidikannya sama, perlakuannya sama, tapi tetap, "Aku nggak mau sayur. Sayur nggak enak, sayur tidak baik, sayur banyak kuman," kata dia gitu. Padahal kebalikan dari yang saya ajarkan. Kalau terlalu banyak coklat itu kuman, kalau banyak sayur itu banyak vitamin. Dia membolak-balikan itu semua gitu kan. Jadi ini juga saya sedang berusaha keras, tapi tetap tetap setiap hari caranya tetap memasak sayur, tetap masukkan sayur ke dalam, makanannya, walaupun potongannya cuma kecil-kecil atau cuma parutan, tetap masukin aja ke dalam makanannya, gitu. Jadi tetap jangan pernah menyerah, terus, akhirnya sekarang sudah mau mulai makan, walaupun tidak semuanya dia mau makan ya, tapi udah dia tetap mau makan wortel, tomat masih mau, sawi juga masih mau, cuma kalau sudah, yang sayur mentah dia belum mau, kalau kakaknya sudah mau, seperti itu. Jadi terus-terus aja walaupun kecil sedikit cuma parutan aja, setiap makanannya tuh diselipin di nasinya biar nggak kelihatan tuh, masukin gitu sambil terus dibicarakan, terus disemangatin, "Sayur itu bagus loh untuk kesehatan, sayur itu sehat," seperti itu. Bagus buat pertumbuhan, nanti tambah tinggi, tambah kuat, bisa kuat sekali gitu. Biasanya sih saya selalu menanamkan itu setiap hari gitu kan, karena anak kecil itu kan sebenarnya melihat orang tua, melihat apa yang orang tua makan, melihat apa yang kakaknya makan gitu ya kalau adiknya, terus dan dia cuma ngikutin sebenarnya, cuma memang dia punya preferensi pribadi kalau dia tuh rasanya nggak enak gitu katanya karena terlalu plain, misalnya kayak kalau ketimun karena suka makan dicemilin aja gitu, kalau dia boro-boro nggak mau sama sekali nyentuh aja nggak mau gitu kan, tapi coba dibuat es timun atau dimasukin ke dalam makanannya sedikit-sedikit gitu. Ya, jadi,
ada perlu tricky sedikit gitu Iya, ya untuk harus. bilang, "Iya deh, bener deh, saya itu dulu nggak waktu kecil nggak suka minum susu," gitu. Iya. Tapi akhirnya sama, ibu saya, sama eyang saya kalau minum susu itu diakalin, dijadiin es dulu. Jadi Iya, bilangnya itu es krim gitu. es krim, tetap. Iya, ya jadi, memang betul, sayur itu, entah kenapa gitu ya, tapi mungkin, memang perlu penyajian, perlu, Betul, apa ya, perlu sounding yang bagus gitu ya iya tentang, betul. bagaimana mengajak anak itu. Nah, kalau untuk tadi kan, dimulai di dapur, mengenalkan Iya, anak-anak tentang mhm. jenis-jenisnya. Itu apakah hanya mengenalkan ini namanya apa dan fungsinya seperti apa, atau mungkin dia bisa mengeksplor dari itu? Bisa, tentu bisa mengeksplor. Jadi, misalkan wortel dia pegang-pegang, nih wortelnya, nih tomatnya, ini ketimunnya dia pegang-pegang juga. Biasanya kalau yang kayak gitu, nanti mereka cuma kalau yang ke anak kedua mah jilat-jilatin aja gitu kan, "Eh, belum mateng," kayak gitu-gitu, "Wortelnya belum mateng, tunggu dimasak dulu sebentar," gitu. Kadang kayak kayak gitu sih biasanya. Bahkan apa namanya, ketumbar, kunyit tuh suka dijilat-jilatin gitu loh, Bu, karena mereka tuh ngambil rak bumbu-bumbu saya dikeluarin satu-satu, "Ayo Dek, kita coba semuanya," gitu. Ini nggak enak, ini enak," gitu. Udah ya saya diemin aja, biarin mereka bermain sendiri gitu. Nanti tinggal ditanya, "Itu tadi tadi cobain yang mana, enak nggak?" Gitu-gitu, biasanya sih kayak gitu. Wah, ini ada yang sharing nih, Ibu Rusni Kristina Butar-Butar. Ini, anaknya itu tidak suka bawang sayur, ini, daun bawang ya, bawang sayur itu Mhm, ya, mhm, dan ikan apa aja pokoknya nggak mau, kalau dipaksa pasti mhm, muntah kalau makan gitu ya. mhm. Nah, akhirnya, apa namanya, anaknya ini suka banget tahu gitu. Jadi Oh, akhirnya diakalin gitu kan, dibikin tumisan tahu dengan sayur, dengan daun bawang gitu ya. Nah, kemudian digoreng, ini kayak bikin bakwan kayaknya ya, kayak bakwan tahu kayak gitu ya mungkin ya. Dan itu berhasil gitu ya, mau. Dan memang ini tadi ya salah satunya nih Bu Rusni, wah hebat nih. Jadi iya hebat. harus cari akal gitu ya. Betul, jangan menyerah sama anak, pasti ada dan jangan lupa setiap tidur tuh sayang-sayang, "Besok kita makan sayur ini ya," gitu. Mudah-mudahan masuk ke alam bawah sadarnya dan mereka mau mencoba, mudah-mudahan. Terus terus dibilangin, terus disugesti positif gitu, kalau dia mau mencoba makanan. Itu yang sehat untuk mereka. Iya, dan ini, ada Pak Agus Kurnia nih nanya nih, Mbak Nanda di usia berapa tahun ya karena itu udah mau belajar masak atau, dan usia berapa ya gitu? Kalau usia dia mau masak tuh dari kecil dia itu kebetulan lebih cepat, kayak 2 tahun setengah tuh udah mulai membantu saya di dapur gitu. Mulai bikin es krim, ngaduk-ngaduk, mulai apa namanya, pecahin telur, kayak gitu-gitu tuh dia udah mulai ikut pokoknya karena dia itu pada dasarnya selalu nempel dengan saya, tidak pernah terpisah, jadi dia selalu mau tahu, pengen gitu. Ya memang itu tadi, yang diuji kesabaran orang Betul. dewasanya ya, gitu ya. Betul, ya mungkin sering juga tidak sabar gitu kan, pasti ada tidak sabarnya, cuma jangan pernah berhenti melakukan yang baik-baik terus untuk anak. Iya, Eh, oke. Kana karena dipanggil, "Halo," Kana gitu, "Halo." Kana boleh tahu Halo. nggak, Kana sudah Karena bisa buat apa saja selain roti lapis? karena bisa buat apa aja di dapur? Bisa buat telur. Telur, terus Hmm, kue, Telurnya diapain? kue telurnya diapain? digoreng. Digoreng? Digoreng? Digoreng. Terus bisa bikin apa lagi? Kue. Kue, Kue bisa apa? buat apa? Brownies, bolu kukus, Ya, iya. Wah, asik. Brownies itu yang mana sih warnanya yang apa? Brownies warna apa warnanya? merah. Oh, browniesnya kemarin bikinnya yang red velvet, jadi merah. Oh, yang red velvet. Oke. Kalau kue kukusnya apa roti kukusnya? Bolu kukus kesukaan Kana, ya. Bolu kukus pakai gula Jawa kemarin ya, bikinnya. Wah, Dia asik suka banget. ngaduk gitu, suka Bisa naruh. motong juga. Bisa motong? Motong apa?
Motong pisang. Oh, motong pisang. Suka bikin pisang bakar? Iya. Sebenarnya bisa semuanya sih diikuti, cuma terbatas yang mereka lakukan gitu. Ya, ini ada yang belum berhasil Ibu Ponirah Aba ya, sabar gitu ya Mbak Nanda, saya sudah berusaha nih masak sayuran tiap hari, tapi anaknya masih belum mau makan sayur gitu ya. Oke, tadi mungkin bisa diikuti tadi triknya Mbak Nanda dengan men-sounding ketika Tidur. apa namanya mau tidur gitu ya, Terus ketika akan mau coba tidur. dibuat chicken nuggetnya, banyakin sayurnya Oh, gitu, iya. gorengan-gorengannya tuh yang biasanya anak kecil kan suka yang kriuk-kriuk. Ayam goreng tepungnya tetap dikasih daun bawang atau atau parutan wortel. Oh, oke. Berarti ini memang perlu tricky sedikit ya dalam menyajikan menu buat anak-anak supaya nanti mereka itu mau makan sayur gitu ya. Nah, kalau ini karena pernah tidak diajak untuk eksplorasi bagaimana sayur itu bisa hadir, maksudnya bisa hadir ke rumah kita gitu ya. Apakah dengan menanam atau mungkin dengan belanja di pasar atau bagaimana? Kalau menanam baru menanam di pot aja gitu, dapat tugas juga dari sekolah kalau menumbuhkan tomat gitu. Terus Numbuhin tomat, wah seru loh itu karena tomat lumayan lama ya walaupun ini ya. tomat lumayan lama, jadi ada tugas dari sekolahnya tuh untuk memperhatikan minggu pertama nih tomatnya berapa daunnya, dihitung daunnya gitu kan. Terus minggu kedua, minggu ketiga gitu, itu tuh panjang prosesnya gitu kan. Terus kalau ke pasar sebelum pandemi dia juga memang sudah suka ke pasar bersama saya dan dia suka nanya ini apa itu apa, dan dia suka melihat bagian makanan laut, ini cumi, ini udang gitu-gitu, dia tahu semua dan dia tuh suka gitu mau pegang-pegang gitu, nggak merasa jijik atau merasa kotor. Saya selalu menanamkan nggak apa-apa kotor, nanti bisa cuci tangan dan mandi, itu mudah. Ya, ya kadang-kadang memang gitu ya, kita nggak sadar orang dewasa biasanya kalau mau megang, "Ih jangan pegang nanti amis," gitu ya. Iya, tapi Atau kalau kalau sekarang mungkin di masa pandemi semua sekarang jangan pegang, jangan pegang. iya kalau sekarang. Kalau Zoom. Iya iya betul. Oke, ini ada sebentar ya, ada yang wah ada yang komen banget nih kayaknya ini fansnya Kana nih, ada yang Pak Agus Kurnia gitu kan, "Nanti kalau udah gedean dikit jadi chef cilik ya Kana," katanya Mau gitu. jadi chef cilik? Mau nggak? Maunya jadi apa? Dokter. Oh, Dokter. Wah hebat mau jadi dokter. amin. Oke. Ya. Oke, Mbak Nanda selama ini, ketika pembelajaran daring ya, Iya. eee, yang diambil nilainya oleh para guru gitu ya ketika mengerjakan tugas dan ini ya, itu tadi kan sudah disampaikan bahwa oke materinya bisa berkelanjutan gitu ya, tetapi ketika pengambilan penilaian dan sebagainya, apakah itu juga melibatkan aktivitas karena yang ada di rumah selain tugas? Betul, melibatkan juga karena dia setiap hari Senin itu disuruh bercerita sama gurunya tentang Oh, kegiatan yang ada di rumah. Jadi kalau misalnya anak, kamu membantu orang tua nggak, membantu apa, begitu tuh jadi penilaian juga di sekolahnya karena sudah bisa membantu orang tua tuh bentuknya apa gitu. Karena suka cerita kalau aku habis bikin roti croissant, roti ini, dia suka cerita gitu, suka membantu ibu menjemur, membereskan tempat tidur, membantu adik seperti itu. Itu tuh jadi bahan penilaian juga di sekolahnya karena sekolahnya mengedepankan ya itu bantuan kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua seperti itu. Ya, jadi ini sih dari pihak sekolah berarti punya hubungan komunikasi yang baik ya dengan Betul. para orang tua. Jadi itu bisa menjadi bagian dari penilaiannya dari peserta didiknya, gitu ya. Iya. Ya, ini masih ada juga ini Ibu Nurul Atiyah juga sama problemnya
Anak saya suka sekali makan telur aja, tapi kalau nggak suka kalau udah dicampur-campur, berasa sudahan lidahnya ya. Berasa ya. Coba telurnya dicampur sama pasta, makaroni. Terus Oh, dikasih iya, diorak-ariknya pakai pasta makaroninya, terus ditambahin sedikit aja wortel, jangan sampai kelihatan. Tambahin oh, susu dan keju. Biasanya kalau gurih, anak-anak suka. iya. Dan mungkin ini juga ya tadi ya yang dilakukan oleh Mbak Nanda tadi adalah merubah mindset gitu ya, Iya, merubah mindset bahwa ini kadang kan begitu ya. Karena kita nih orang Indonesia tuh selalu orang Timur tuh selalu bilang gini nih, ayo ayo cepetan makan. Kan tadi udah anaknya jawab gitu ya. Loh kan belum makan nasi. iya, Kan belum makan nasi gitu ya. iya Nah, itu juga gitu kan anaknya jadi akhirnya, "Loh aku ini sudah kenyang kenapa disuruh makan seru. lagi?" gitu ya. Betul, Jadi, itu tadi kita perlu merubah mindset tadi seperti di awal tadi Mbak Nanda sudah mengenalkan bahwa yang namanya makanan itu karbohidrat itu macam-macam dan ketika itu sudah dimakan oleh si anak gitu ya, kita memberikan alternatif dimakan oleh si anak, maka jangan wajibkan lagi untuk makan nasi gitu ya. iya nanti terlalu kenyang, jadi tidak lagi apa namanya, tumbuh rasa lapar dan tumbuh rasa ingin makan gitu. Kalau tidak ada tumbuh rasa lapar kan jadinya males, nggak mau makan, nggak mau coba apa-apa lagi gitu yang ada di meja. Oh, iya juga ya. Iya, Jadi, nanti kalau sama aja kayak anak ASI juga kan kalau terus-terusan dikasih susu, kenyang, nggak mau makan MPASI-nya misalnya gitu. oh Karena sudah oke, terlalu jadi kenyang memang minum harus susu. harus diatur gitu ya. Betul, harus diatur. Oke. Ya menarik banget nih ngobrol sama Mbak Nanda nih dengan apa, urusan, walaupun urusannya itu urusan di rumah, ternyata ini bisa jadi pembelajaran yang menarik ya sahabat luar biasa. Coba bayangkan nih, dari hal yang biasa sederhana dilakukan di dapur, ternyata di situ banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang nantinya itu akan sangat berguna bagi anak, mulai dari eksplorasi, mengembangkan, itu menjadi stimulasi yang bisa mengembangkan segala hal panca inderanya, kemudian Betul, juga menambah wawasannya, gitu ya. betul. Coba bayangin anak TK udah tahu sayurnya dapat dari mana dan tumbuhnya bagaimana, ya. Nah, Nah, itu kan, sesuatu yang bisa kita peroleh walaupun sederhana ada di dapur, gitu ya. Oke, nah ini kalau, Mbak Nanda sendiri, tadi kan bercerita ketika akan masak, itu kan disiapin dulu, gitu iya, ya. Nah ini gimana? Bikin menu gitu 1 minggu gitu atau gimana? kalau bikin menu 1 minggu mungkin kadang-kadang kan, bisa juga jadi, cuma pernah melakukan bikin menu 1 minggu, tapi biasanya saya selalu, punya stok gitu, tinggal bumbu lengkap, tapi sudah dipotong-potong jadi nggak capek, nggak harus mulai dari awal gitu kan. Terus bumbu sudah dipotong sudah bersih dari awal atau bahkan juga kita bisa bikin bumbu tuh yang bumbu dasar, bumbu putih, bumbu kuning, bumbu merah itu loh. Yang jadi tinggal nggak usah susah-susah lagi walaupun kita kerja paginya, setengah jam aja selesai masak sayur dan masak yang proteinnya gitu. Jadi sudah disiapin, bumbunya udah ada di dalam kulkas sama sayurnya yang penting harus ada, terus sama proteinnya yang harus ada. Mmm. Proteinnya bisa macam-macam, bisa ikan, bisa udang, bisa ayam, ganti-gantian aja dan biasanya saya kalau beli dan taruh di tempat per porsi. Jadi tinggal ambil paginya biar nggak terlalu beku di kulkas, lalu nanti kalau sudah bisa ada kesempatan masak langsung masak. Dan bumbunya udah jadi, jadinya nggak perlu berlama-lama lagi ngeblender, ngupasin satu-satu. Ini tuh menurut saya sangat berguna buat ibu-ibu yang bekerja atau yang mendampingi anak-anaknya sekolah. Jadi anak-anaknya tetap bisa sekolah, tetap bisa belajar juga sama ibunya, tapi juga tetap bisa dapatkan nutrisi yang terbaik dari makanan di rumah. Iya, Gitu. oke. Wah, dikasih tips lagi nih sahabat, oke. Ini, ada yang, bertanya ini, anak yang penting karbohidrat, protein, lemak, vitamin tercukupi, nggak mesti harus nasi, boleh nggak sih Bu Nanda? Katanya gitu. Dari Ibu Iya, Rizky. karbohidrat kan, nasi itu kan salah satu jenis dari karbohidrat. Nah, karbohidratnya coba
Yang penting kebutuhan karbohidratnya tuh terpenuhi juga dari satu piring itu gitu. Jangan sampai nggak ada karbohidratnya. Bisa diganti dengan kentang, Ya. diganti dengan ubi, diganti dengan jagung atau singkong. Itu Ya, dan itu juga takarannya berbeda ya. Apa sih proporsinya beda antara iya, anak-anak dan dewasa. Bukan berarti betul. anak-anak lebih sedikit ya, enggak gitu Iya. ya. Tapi Itu ada iya, panduannya di website-nya Kemenkes ya. Itu tinggal dicari tuh udah iya isi benar. piring kita tuh harusnya gimana sih. Jadi selama ini tuh bukannya nasi yang setengah piring, tapi harusnya sayuran yang setengah piring itu gitu. Seperempatnya baru karbohidrat dan protein bisa hewani dan nabati. Seperti itu gambarannya sekilas. Iya, iya, itu, pernah Bener-bener. kami sajikan tuh salah satu pematerinya dulu, apa namanya, Bener-bener. ketua asosiasi ahli gizi ya, masih ingat nggak sahabat Iya, gitu ya, kita pernah hadir, pada saat itu di mana ternyata kebutuhan setiap orang dengan kondisi berbeda-beda itu memang tidak bisa disamakan. Mungkin untuk anak-anak seusia Kana, itu kebutuhan karbohidratnya memang betul dia lebih tinggi, lebih lebih tinggi. banyak. Gitu ya, lebih Betul. banyak. Karena apa? Karena diperlukan untuk pertumbuhan. Tetapi porsinya Kana jangan dipakai untuk kita yang sudah berumur Betul. ya. Kita harus kurangin gitu ya. Nah, nanti kalau ditanya, "Enggak kenyang," gitu kan. Nah, itu jadinya. Karena dari awal mungkin kita sudah salah kaprah ya, gitu. Iya. Kenyang, pasti kenyang. Kalau kebutuhan Kenyang. sayurnya itu Oke, terpenuhi, pasti Kana, kenyang. ada yang Kan bertanya nih, Kana. karena ditanya, Kalau masak telur dadar gimana sih caranya, "Masak Kana? telur dadar gimana?" Coba. Nggak tahu. Masa nggak tahu? Telurnya dipecahin gimana? Boleh dipecahin. Telurnya Gimana? dipecahin, Dipecahinnya di mana? dipecahin gimana? Pakai sendok, terus ditaruh di mangkuk, terus ditambahin daun bawang, Mau dikocok. dikocok, terus dikasih apa lagi? Dikocok. Garam Iya. dan Garam dan dan lada dan totoli. totole. Totole, iya. Terus kasih apa lagi? Terus dimasak Dimasak di mana? di kompor. Kasih minyak nggak? Iya, di kompor belakang. Oh, di kompor belakang. Terus Dan dimakan? dimakan. Udah. Udah. Udah mateng dimakan ya. Dimakannya sama apa biasanya, Kana? Dimakannya Kalau sama telur apa kalau dadar? telur dadar? Kadang pakai nasi. Oh, pakai nasi. Enak enggak? Enak nggak? Enak nggak? Enak nggak? Enak. Iya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan nih, Mbak Nanda, Iya. dari Ibu Jijah Khadijah. Nah, bagaimana caranya memberi rasa percaya diri pada anak laki-laki agar mau melakukan aktivitas atau kegiatan memasak di dapur? Caranya ibunya harus selalu mau menjelaskan, jangan menolak, jangan yang ini, jangan yang itu, jangan yang ini, jangan yang itu. Harus harus tahu ngasih tugasnya juga harus sesuai dengan usianya. Jangan tahu-tahu disuruh yang ini, jangan tahu-tahu anak kecil disuruh masak megang kompor gitu, jangan. Harus benar-benar dari anak laki-laki tuh dikasih tahu. Mulainya sih kalau saya awal mulanya tuh dari buku-buku mereka tentang makanan itu datangnya dari mana gitu-gitu. Terus mulai mereka melihat contohnya dari ibunya, karena kan mereka setiap hari sama ibunya, terus mereka melihat ibunya masak, terus mereka jadi ingin tahu awalnya di situ. Nah, gimana sih cara menumbuhkan rasa ingin tahu? Caranya kalau misalnya itu dengan membacakan cerita, dengan bercerita misalnya tentang Pak Tani, tentang bagaimana cara sayur nyampe ke kita nih, padahal dari kaki gunungnya naik apa sayurnya ya? Naik kapal atau naik apa ya? Terus coba cerita tentang buku-buku yang menjual
sayur di kapal. Biasanya kalau anak laki-laki tuh suka tentang ini ya, apa namanya, mobil, kapal, seperti itu ya. Anak laki-laki tuh kalau sesuatu yang bergerak, kalau anak laki-laki biasanya. Terus, nih loh sayurnya nih, misalkan Gulu-gulu. ada apa namanya, ada truk-trukan, pura-pura bawa sayur nih, sayurnya nih dari sini ke sini gitu. Bawa dari rumah kita ke sini. Ya, dan mungkin ini kita perlu ya merubah budaya kita ya. Biasanya anak laki-laki itu kan sensitif sebenarnya nih. Nah, ini mungkin ya para sahabat mungkin tidak ini masa iya anak laki-laki sensitif? Ya, ketika dia diolok-olok pasti dia akan jatuh harga dirinya itu ya. Nah, iya jadi ketika anak laki-laki mau beraktivitas apa namanya di dapur gitu ya. Nah, buat suasana lingkungannya untuk tidak mengolok-olok gitu sehingga dia bisa melakukan tugasnya itu sama seperti anak perempuan gitu ya. Banyak dikasih contoh aja. Nih lihat nih chefnya ini kan laki-laki juga sama kok Iya. laki-laki nih chef nih Dan banyak yang chef nih. chef laki-laki itu wah apa namanya gajinya lebih besar loh daripada chef perempuan. Nah, soalnya kan di dapur juga kan butuh tenaga yang kuat ya. Pancinya juga bekerja terus-terusan seperti itu kan butuh juga laki-laki gitu. Jadi pasti mau kok asal dibicarakan dengan baik, dikomunikasikan dengan baik. Iya, betul. Ini kalau yang kalau kita tidak mulai merubah mindset-nya nih kasihan nih ketika para bunda, para yanda hanya punya anak laki-laki semua. Ya, semua bundanya yang masak nanti. Iya. Semuanya bundanya yang masak. Lagi capek juga tetap bundanya. Oke, baik Mbak Nanda, ini seru banget nih mendengarkan aktivitas yang dilakukan di rumah. Nah, yang menggelitik sedikit nih buat saya, yandanya Kana ikut nggak ke dapur? Oh ikut. Oh ikut, oke. Dia itu paling sering, jadi kadang tuh saya yang masak beneran, dia yang membantu anak-anak bermain masak-masakan. Itu juga sering. Terus kadang juga, masak ini yuk bareng. Kan tadi saya sudah jelaskan kalau awalnya saya memasak itu diajari oleh dia awalnya. Ya. Dia yang bisa duluan gitu daripada saya. Terus dia juga yang concern gitu kan. Ya nggak apa-apa kalau ibunya masak ya anaknya juga harus masak gitu kan. Karena anak itu benar-benar mencontoh ibunya. Jadi ya udah kasih aja apa yang bisa gitu kan. Jadi dari situ nih kita mulai diskusi bisa apa nih anaknya di dapur gitu, mulainya tuh dari situ. Selalu kerjasama antara suami dan istri ini berdua nih dalam mendidik anak-anak ini gitu. Iya, jadi memang itu ya perannya gitu ya. Peran itu di rumah itu sebenarnya tidak tergantikan. Bukan berarti membagi peran, tetapi berperan bersama-sama untuk setiap aktivitas itu menjadi sangat Betul. penting. Ya. Betul. Bukan berbagi ini kan kadang-kadang bahasa ini kan susah ya. Disebutnya berbagi peran. Berarti oke peranmu ini dan peranku itu gitu ya. Nah, Nggak bisa ternyata karena tidak cocok sudah ya dengan tidak saat cocok. ya. Tidak cocok karena kan masa pandemi sekarang juga kami tidak lagi memasukkan ART, asistennya cuma di depan aja gitu kan. Jadinya kita harus saling bahu-membahu membantu membersihkan rumah sambil juga menyediakan makanan. Rumah juga harus bersih, anak juga tetap harus belajar dan mendapatkan yang sesuai biasanya dia dapatkan gitu kan. Ibunya bisa ngajarin, ayahnya bisa ngajarin seperti itu. Jadi kita harus bareng-bareng kerjasama terus sampai kapanpun. Iya, oke, baik. Baik, Mbak Nanda, terima kasih sekali nih. Kita udah bincang-bincang sampai nggak berasa gitu ya. Seru banget nih cerita gimana pengalamannya. Dan mudah-mudahan apa yang diceritakan Mbak Nanda ini bisa jadi inspirasi para sahabat di rumah. Dan juga nanti mungkin ya silahkan ini di-share pengalaman asiknya Mbak Nanda dengan dengan anak-anaknya di dapur, dengan suaminya juga kepada ayah dan bunda di peserta didik sahabat semuanya. Ya, jadi tidak ada hal yang tidak menyenangkan selama konteksnya itu bermain dan bermain adalah dunianya anak-anak dan kita bisa bermain menggunakan apa
aja gitu ya. Betul. Baik Mbak Nanda, terima kasih sekali nih Iya. kami sudah sharing hari ini karena udah mau tidur ya. Nggak apa-apa. Iya, baik, mudah-mudahan nanti kita bisa sharing-sharing lagi mungkin untuk hal-hal, Iya. materi yang lain dan terima kasih juga Kana ya. Iya, terima Mudah-mudahan kasih. Kana nanti bisa ikutan lagi sama Bun sama Bundnya ya nanti, Iya. kalau kita mau online lagi.